di program Healing. Hari ini adalah episode yang ketiga. Baiklah, mungkin jika saudara ada yang baru mengikuti episode ini, saya sarankan saudara kembali untuk melihat episode 1 dan 2. Karena kita telah banyak membahas konsep-konsep yang sangat penting yang akan membantu kita untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan jika kita ingin hidup di dalam divine healing. Baiklah, nah kita sudah membahas sebelumnya bahwa akan selalu ada healing untuk diri kita dan pada saatnya juga healing untuk orang lain dalam arti kita melayani healing. Nah, dua-duanya sangat penting, saudara. Dan penting sekali bahwa kita percaya bahwa semuanya yang tertulis di Alkitab itu adalah kebenaran dan itu mutlak tidak akan berubah. Ya, kita harus berani percaya. Meskipun kita belum lihat, meskipun apa yang kita lihat bahkan kelihatannya bertentangan. Nah, suatu kali ada orang dari negeri seberang yang bertanya kepada saya sudah mempraktekkan memperkatakan firman Tuhan terus, tapi kok belum terjadi? Gitu, tentang healing. Ini tentang healing. Ya, tentunya ada berbagai alasan. Ya, saya tidak tahu dia sudah melakukannya berapa lama. Tapi intinya begini, saudara. Seringkali dalam hal seperti ini, yang kita lihat adalah seberapa lama kita bisa bertahan mempercayai firman Tuhan. Jadi seperti dalam sebuah pertandingan, endurance atau daya tahan. Pertandingan daya tahan. Karena seringkali begini, saudara. Pada saat kita beriman atas sesuatu, apapun itu, tidak harus tentang healing. Ya. Perjalanan hidup kita dan dalam Kristus selalu berkaitan dengan yang namanya iman. Dalam hal ini juga untuk urusan healing juga berkaitan dengan iman. Dalam arti kita harus terus menerapkan iman. Kita harus hidup dengan iman karena kita selalu berhadapan dengan sesuatu yang belum terjadi. Ya, tapi kita mempercayai itu terjadi. Nah, itulah iman. Nah, seperti saya katakan, seperti dalam sebuah pertandingan yang mana pihak mana yang lebih lama bertahan, berdiri, dialah yang akan menang. Saudara mungkin ingat cerita, suatu saat bangsa Israel berhadapan dengan musuhnya bangsa Filistin. Cerita tentang Daud melawan Goliat. Ya. Mereka berdiri di sisi lembah, di depannya ada lembah, satu sisi adalah pasukan Israel, satu sisi adalah pasukan musuh bangsa Filistin. Dan mereka bisa berdiri di lembah tersebut selama 40 hari tanpa melemparkan senjata, menembakkan senjata. Hanya saling mengintimidasi. Berharap satu pihak telah dilemahkan secara mental dan menyerah sebelum bertanding. Bayangkan 40 hari siapa yang lebih lama bertahan berdiri. Nah, ibaratnya seperti itu, saudara. Seringkali kita diharuskan untuk bertahan di dalam firman Tuhan. Ini adalah pertandingan daya tahan. Seberapa lama kita sanggup berdiri di atas firman tersebut. Ya, kita sudah belajar di episode yang lalu adalah memperkatakan firman kepada tubuh ini. Ya, karena sampai satu titik tubuh itu akan menyerah. Tapi sekali lagi, yang mana yang lebih bertahan lebih lama? Ya, apakah kita bertahan lebih lama dengan memperkatakan firman Tuhan? Jadi kita pada saat kita tahu firman ini tidak akan salah. Maka kita terus memperkatakannya sampai kapan? Sampai kita melihat hasilnya. Itu seperti dalam pertandingan daya tahan. Seberapa lama kita sanggup berdiri melawan musuh, tanda kutip musuh. Dalam hal ini kita memperkatakan, ayo tubuh engkau pasti nurut. Engkau harus nurut karena roh itu hierarki yang lebih tinggi daripada fisik, daging atau tubuh. Jadi pada saat kita melepaskan roh, yang firman Tuhan kata, rohku, perkataanku adalah roh dan hidup, dan 663 pasti terjadi, hanya masalahnya seberapa lama kita tahan. Nah, dalam proses tersebut banyak hal yang mempengaruhi kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dalam tubuh ini seringkali memaksa kita untuk otak kita mengambil alih pemahaman kita di dalam roh. Otak kita akan sepertinya melawan kita. Udahlah, nggak berhasil. Udahlah, nggak usah pakai iman-imanan. Udahlah, kamu sudah berdiri dengan iman sekian lama, tapi kamu belum lihat hasilnya. Dan seringkali itu dari otak kita sendiri, itu dari pikiran kita sendiri justru yang melawan.
Ya, tapi sekali lagi saudara, firman Tuhan ini benar dan pasti benar. Mazmur 119 ayat 89, forever your word is settled in heaven. Dikatakan demikian dalam King James. Selamanya firman-Mu itu benar di surga. Nah, kita yang bawa itu ke dalam dunia. Tapi itu tidak akan berubah. Jadi, ibaratnya seperti kalau saudara melihat seseorang dilayani kesembuhan, terus saudara melihat kok nggak sembuh, atau belum sembuh, atau tidak terjadi kesembuhan secara langsung di depan matamu. Tanpa disuruh, otak ini langsung berpikir, kenapa? Apa sebabnya? Dan seringkali yang menjadi pertanyaan, apakah nomor satu, ada yang salah dengan orang yang dilayani, yang didoakan? Apakah ada yang salah dengan yang melayani? Betul loh, karena dua pihak, satu melayani, satu mendoakan, satu didoakan. Tapi yang nomor tiga, apakah ada yang salah dengan firman Tuhan ya? Tentunya tidak akan. Karena yang di sini, sekali lagi, ini adalah dasar. Pada saat kita berdiri di atas dasar ini, kita harus berani berdiri dan tidak terguncang. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun kata orang, ini pasti benar. Gitu. Ini pasti benar. Gitu. Jadi, seandainya ada yang salah, itu faktor lain yang kita sekali lagi tidak tahu, pasti bukan firman yang salah. Pasti bukan firman yang salah. Tentunya kita selalu ingin mendapatkan hasil yang instan, seperti Yesus instan pada saat bangkit dan berjalan orang itu langsung bangkit dan berjalan. Tapi pada kenyataannya, jika yang kita hadapi tidak instan, kita membiarkan seringkali otak kita mengambil alih, pikiran kita, mindset kita mengambil alih. Oh, nggak bisa ternyata. Oh, it doesn't work. Ternyata nggak bisa. Dan dengan mudah kita mengambil kesimpulan bahwa ya segala sesuatu tentang healing ini ternyata mungkin hanya cerita, ternyata tidak benar. Atau oh mungkin saya kurang besar imannya dan sebagainya. Tidak, jangan sekali lagi. Pada saat engkau berdiri dengan firman dan engkau mempraktekkan firman, itu seperti mempraktekkan kuasa. Jangan biarkan jiwamu, pikiranmu melayang-layang dan mengambil alih. Stay in the spirit, tetap di dalam roh. Saat kita berdiri memulai di dalam roh, tetap di dalam roh. Sampai kapan? Sampai kita melihat hasilnya. Sampai kita melihat hasilnya. Nah, menariknya begini saudara. Banyak yang mulai melakukan, lalu karena tidak melihat hasil, ya sudah stop. Padahal pada saat kita melakukan, berarti apa? Kita taat. Ya toh kita taat firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang suruh kan. Kalau saudara baca di Markus pasal yang terakhir, Markus 16 ayat 18 sampai akhir, dan Matius pasal yang terakhir juga 28 ayat 18 sampai yang terakhir, itu kan dikatakan kau akan menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Pergilah, ya kan, beritakan Injil kepada semua makhluk, dan di dalamnya ada perintah untuk menyembuhkan orang sakit. Dan ini berarti perintah. Kalau kita belajar tentang healing, suatu saat kita, saudara dan saya, akan berdiri di depan orang dan melayani orang sakit. Ya, itu udah pasti. Itu sudah pasti. Pasti akan sampai di sana. Sekali lagi itu pilihan kita dan itu perintah. Dan pada saat kita melakukan dan kita nggak melihat hasil, kita stop. Katakanlah kita stop, berhenti karena nggak ada hasilnya. Ingat saudara, kita melakukan berarti apa? Kita taat. Tapi nggak ada hasilnya menurut kita. Lalu kita berhenti. Saat kita berhenti berarti kita tidak taat. Betul toh? Karena kita tidak melakukan firman. Nah, tidak taat, apakah ada hasilnya? Tidak ada. Jadi yang pertama, taat tapi kita nggak lihat hasil. Yang kedua, tidak taat, tidak ada hasil. Dan yang ketiga sebetulnya, taat dan ada hasil. Saya ulangi, taat belum lihat hasil, tidak taat, tidak ada hasil pasti. Taat dan ada hasilnya. Yang kita tuju adalah yang ketiga. Pada saat kita terus melakukan, maka kita akan melihat hasilnya. Sekali lagi, karena firman tidak akan bohong, tidak akan salah. Itu adalah harus menjadi suatu kebenaran yang kita pegang teguh dan tidak boleh tergoncangkan. Ingat, seringkali yang menggoncang adalah mindset kita sendiri. Ya, akal pikiran kita sendiri yang tanda kutip terlalu kreatif, terlalu pandai, dan seringkali mau mencari penjelasan yang masuk akal. Ya, itu yang memaksa kita berhenti. So keep doing. Saya kasih contoh, ibaratnya begini saudara. Saat saudara harus memecahkan sebuah batu besar dengan palu yang kecil, ya, genggaman tangan. Saudara terus memukul sampai pukulan ke 100, nggak pecah. Lalu kita berhenti, saudara berhenti. Nggak bisa ternyata.
Kita nggak tahu, mungkin pukulan yang ke-101 batu itu akan pecah. Gitu. Dan tiba-tiba ada orang datang dan mukul sekali pecah. Berarti bukan berarti batu itu sekali pukul pecah. Kalau orang itu mukul cuma sekali, tidak. Tapi karena dia sudah dipukul 100 kali sebelumnya. Jadi dia datang, orang yang berikutnya datang sekali pukul pecah. Berarti batu itu pecah setelah dipukul 101 kali. Nangkep maksudnya saudara? Kita nggak tahu seringkali kapan pukulan keberapa batu itu akan pecah. Tapi selama kita terus tidak berhenti, maka kita akan melihat hasilnya. Nah, seperti tadi kita lihat dalam cerita bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Itu yang terjadi adalah psychological war. Perang di dalam psikologis manusia. Mereka berdiri saling mengintimidasi, berharap satu pihak menyerah sebelum bertanding secara fisik. Ini yang akan kita hadapi, saudara. Jika kita berdiri di dalam firman Tuhan, terutama tentang healing, itu kita akan menghadapi peperangan psikologis. Karena yang kita lihat ini akan membawa sesuatu yang natural, yang kita dengar, yang mungkin bertentangan. Dan kita hanya diperhadapkan dengan firman Tuhan, tapi kita tahu firman Tuhan tidak akan pernah salah, selalu benar dan pasti akan benar. Itu yang harus kita pakai sebagai standar. Bukan pengalaman, ingat, bukan pengalaman kita, bukan kata orang, bukan apa yang kita lihat dengan mata. Ingat, ini konsep yang harus kita pegang sampai kapanpun. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam kita belajar tentang healing, kita harus memahami satu konsep, yaitu, ini penting sekali, yaitu it is done. You are healed. Sudah sembuh. Bedanya begini. Saat kita mempercayai sudah sembuh dan saat kita mempercayai akan sembuh, itu dua hal yang berbeda, saudara. Sudah sembuh dan akan sembuh berbeda. Akan sembuh itu berarti belum sembuh. Tapi sudah sembuh itu berarti kita sudah dalam keadaan sembuh. Hanya kita menolak sesuatu yang jahat. Nah, maksudnya saudara. Jadi ini mindset, sekali lagi ini sistem, ini harus masuk ke dalam pikiran kita. Engkau sembuh, tapi kalau kau terlihat sakit itu sebetulnya engkau sembuh, tapi sedang menolak gejala. Beda kan saudara? Dibanding dengan orang yang sedang sakit mencari kesembuhan, tapi engkau sudah sembuh, engkau sedang menolak gejala penyakit. Berarti kesembuhan itu sudah ada, ya, tapi engkau menolak sesuatu yang buruk. Nah, kenapa ini menjadi penting? Penting sekali, karena sekali lagi bahwa hierarki yang tertinggi adalah roh, nomor 2 adalah jiwa, lalu baru tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Oke, mungkin saudara kalau belum pernah mengikuti materi tentang roh, jiwa, dan tubuh, boleh silakan buka di channel tentang roh, jiwa, dan tubuh. Itu sangat berguna. Jadi kita harus tahu bahwa yang sering membawa data atau informasi itu adalah tubuh. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita kecap, ya, itu tubuh. Lalu diolah dengan jiwa kita, dan jiwa kita mengambil kesimpulan, oh bisa, oh nggak bisa, oh sudah sembuh, oh belum sembuh. Tapi yang benar sebetulnya hierarki yang tertinggi adalah roh, tapi itu nggak kelihatan. Roh, firman Tuhan adalah roh. Ingat, firman Tuhan adalah roh. Dia akan masuk ke level rohmu. Dan pada saat roh itu setuju dengan firman Tuhan, roh kita, ya, maka itu akan termanifestasi keluar pada saat kita mendeklarasikannya. Maka jiwa kita, mindset kita akan dipaksa untuk setuju. Pada saat jiwa kita setuju, maka tubuh kita harus ikut. Demikianlah yang terjadi, ya. Jadi seperti itu. Jadi serangan-serangan di dalam psikologis itu akan sering kita alami, ya. Tapi ingat, terus di dalam roh, terus di dalam roh. Jadi konsepnya adalah engkau telah sembuh. Kenapa kita bisa punya konsep seperti ini? Jadi apa yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun lalu di atas salib itu selesai, kan saudara? It is finished, sudah selesai. Sudah selesai. Keselamatanmu dan keselamatanku itu selesai tahun 2000 tahun lalu, sebelum kita bahkan lahir. Tapi kita terima, setelah kita lahir baru kita menerima. Jadi begini konsepnya, itu diberikan. Tapi masalah orang itu mendapat apa enggak, dia harus terima. Keselamatan kan demikian, ya. Keselamatan disediakan,
Tapi yang mendapatkan bagi orang yang menerima. Menerima tuh, oke, saya ambil, saya terima keselamatan, saya selamat. Ingat, paketnya kesembuhan di dalam keselamatan, episode 1. Ya, diberikan. Kita harus ambil, kita terima. Ya, coba mari kita buka Efesus 1 ayat 3. Ya, jadi sebetulnya segala sesuatu janji Tuhan itu sudah diberikan. Masalahnya kita terima apa enggak itu tinggal kita percaya. Pada saat percaya itu seperti kita terima, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, saya harus lebih cepat. Ya. Oke, kita buka Efesus 1 ayat 3. Oke, saya baca dari New King James. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Saya ulangi, who has blessed us. Yang telah memberkati kita dengan every spiritual blessing, setiap berkat rohani. Dia telah, garis bawahi telah, memberkati kita dengan setiap berkat rohani. Dan masalahnya ini berkatnya rohani, di alam roh. Ya. Dengan iman, with faith, itu akan kita tarik ke alam jasmani. Tapi telah. Banyak sekali di ayat-ayat di Alkitab yang menyatakan itu telah diberikan. Nah, ayat yang paling favorit yang sering dikutip orang adalah oleh Yesus Kristus engkau sudah sembuh atau akan sembuh. Jadi saya nggak tahu di Alkitab bahasa Indonesia guys. Saya akan buka di King James Version. 1 Peter 2:24. 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, ini saudara harus ingat luar kepala. 1 Petrus 2 ayat 24. Ya. 1 Peter 2:24. Ya, ini adalah kutipan dari Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Nah, ini menarik sekali. Who himself, Yesus, bore our sins in his own body on the tree. Dia menanggung segala, ingat, dosa, termasuk sakit penyakit di dalamnya, di atas pohon salib. That we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Dalam Alkitab bahasa Inggris, ini nggak ketemu di Alkitab bahasa Inggris. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan you were healed. Were, bukan you are. You were. Engkau telah sembuhkan. Ini mengajarkan kita bahwa kesembuhan itu sudah diberikan. Telah. Nah, kalau kita bisa punya mindset demikian, kita percaya, oh itu telah. Itu akan menyebabkan tubuh kita berada di dalam kondisi telah sembuh. Telah itu sudah. Jadi kita tidak mencari kesembuhan. Bukan. Kita menolak gejala. Karena apa? Telah, ingat, telah itu sudah terjadi. Sudah dilakukan oleh Yesus. Sudah diberikan oleh Yesus. Nah, itu mindset sekali lagi. Itu konsep, saudara. Konsep yang harus dipegang. Ya, ingat baik-baik. Dan satu lagi, saat ini penting sekali. Berikutnya adalah saat saudara berdiri di depan orang untuk melayani healing, ataupun saudara berdoa untuk kesembuhanmu secara pribadi pada saat engkau mengalami sesuatu yang dikatakan orang sakit atau gejala itu tadi. Bagaimana cara kita berdoa? Nah, ini penting sekali. Ini penting sekali. Oke, kita belajar tentang healing di session ini, seri ini. Ingat baik-baik, caramu berdoa adalah you command. Kau memerintah, bukan memohon. Saya ulangi baik-baik. Engkau memerintah, command, bukan begging, bukan memohon. Beberapa dari saudara mungkin terkejut. Secara umum, kita bicara orang Kristen, orang percaya. Biasa berdoa adalah memohon. Tuhan berkatilah, tolonglah, sembuhkanlah. Tapi ingat, ada satu konsep. You command, engkau memerintah. Saudara, jika engkau belum pernah berdoa dengan cara commanding, memerintah, rasanya akan aneh. Tapi cepat atau lambat, engkau harus mempraktekannya. Ingat, bukan begging. Kenapa bukan memohon? Karena telah satu. Yang kedua, karena engkau telah diberi kuasa dan otoritas sehingga doamu berubah.
bukan komen. Nah, seringkali kesalahan-kesalahan yang sering terjadi orang Kristen adalah satu, kita berdoa, kita meminta Tuhan melakukan apa yang Dia suruh kita lakukan, nomor satu. Yang kedua, kita meminta Tuhan untuk memberikan kepada kita apa yang Dia telah berikan. Dua itu seringkali menjadi kesalahan umum. Satu, saya ulang, kita meminta sesuatu yang Dia suruh kita lakukan, tapi kita minta Dia lakukan. Yang kedua, kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan sesuatu yang Dia telah berikan. Nah, ingat sebelum Yesus naik ke surga, kalau saudara baca pasal terakhir Markus 16 dan Matius 28 ayat 18 dan seterusnya, saudara akan tahu itu perintah. Kau sembuhkan yang sakit itu perintah. Ya, kau tumpangkan tangan itu perintah. Engkau memberitakan Injil itu perintah. Bahkan Matius 10, saudara ingat, Yesus mengutus muridnya mendahului Dia, ya, dua-dua. Dan ada pesannya apa? Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, ya kan? Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Ya, sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati, usir setan-setan, dan sembuhkan orang sakit kusta. Dia berkata, itu perintah, engkau sembuhkan yang sakit. Berarti itu yang harus melakukan siapa? Murid-muridnya, bukan Yesus. Nah, pada saat Dia memerintahkan kita untuk melakukan itu, tapi kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan. Coba pikir baik-baik, ada yang keliru saudara, ada yang keliru. Kalau Dia perintahkan kepadamu, berarti Dia memberikan kemampuan kepadamu untuk bisa melakukan perintah tersebut. Jadi jangan kita berdoa lagi, minta Tuhan sembuhkan dia, sembuhkan dia, sembuhkan dia. Tidak, engkau berdiri dengan imanmu, engkau tumpangkan tangan, disuruhnya begitu, tumpangkan tangan, maka orang itu akan recover, sembuh. Alkitab berkata demikian, udah lakukan aja. Gitu. Jadi bukan kita tumbang tangan, kita doa Tuhan sembuhkan dia. Tidak, bukan itu. Doamu berubah, engkau memerintah, commanding, bukan begging, memohon-mohon, tidak. Yang kedua adalah kita meminta sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Kalau Dia bilang, by Jesus Christ, oleh bilur Kristus, engkau telah, berarti telah diberikan kan? Udah diberikan. Efesus 1 ayat 3, Dia telah memberikan kepadamu segala berkat rohani. Ya, berarti sudah diberikan. Sudah. Berarti kalau kita berdoa minta lagi, itu ada yang keliru. Karena sudah diberikan. Gitu. Ibaratnya saudara memberikan, katakan saya berikan Alkitab ini kepada saudara. Saudara ketemu saya. Tiba-tiba besok kita ketemu lagi atau minggu depan, tiba-tiba saudara bilang, aku perlu Alkitab nih, aku nggak punya Alkitab, maka saya akan bilang, loh, bukannya saya udah kasih? Ngerti maksudnya saudara kan? Ya, bukankah saya udah kasih? Gitu loh. Jadi ingat, sekali lagi, ini sistem, ini konsep, kita harus firm, kita harus benar-benar berakal mengenai hal ini. Jadi kita terbebas dari distorsi, terbebas dari error, dan ketidakakuratan. Jadi kita harus akurat. Ya, doa kita adalah kita memerintah. Nah, sekali lagi, bagi yang belum pernah, mungkin terdengar aneh. Tiba-tiba kita buka mulut, kita berdoa kita sama lagi, Tuhan tolonglah ini, sembuhkanlah ini, sembuhkanlah ini. Ingat, engkau punya kuasa, engkau punya otoritas. Berkata kepada tubuhmu, hai tubuh, aku perintahkan engkau untuk berfungsi normal. Itu perintah kan? Iya. Yeah. Aku tolak segala gejala, aku tolak sakit penyakit. Sebutkan apa yang kau rasakan. Itu perintah. Alkitab sudah mengajarkan, Yesus mengajarkan engkau berkatalah kepada gunung. Berkata, barang siapa punya iman bisa berkata pada gunung, pergi beranjaklah, tercampaklah ke laut, maka itu akan terjadi. Tercabutlah, berkata kepada pohon, tercabutlah dan terbantulah, tertanamlah ke laut, itu akan terjadi. Perintah toh, katakan kepada gunung, gunung itu berbicara tentang masalah, problem apapun, mungkin sakit penyakit yang sedang kau hadapi. Berkata kepada problemnya, suruh minggir, suruh pergi. Itu di Alkitab dan itu Yesus sendiri yang mengajarkan. Ikuti aja sudah seperti itu. As simple as that, ikuti apa yang Yesus suruh. Gitu loh. Dan kita jangan berpikir kita mengecilkan diri kita. Apa bisa kita memerintah? Apa bisa kita berkata kepada gunung? Kalau itu sudah tertulis, itu akan terjadi. Apa bisa kita berkata memerintah kepada sakit penyakit? Kalau itu tertulis, itu terjadi. Lakukan. Dan ingat, kalau saudara lahir baru, di dalammu ada Holy Spirit. Jika engkau dibaptis Roh Kudus, seperti yang firman Tuhan katakan,
Kisah Rasul 1 ayat 8, Kisah 24. Engkau akan menerima apa? Kuasa pada saat Roh itu turun atasmu. Saudara boleh buka Kisah 1:8. You will receive power when the Spirit comes upon you. Kau menerima kuasa. Kuasa saat kau terima Roh Kudus. Roh Kudus turun atasmu. Kuasa. Untuk apa? Menjadi saksi Kristus kan? Apa urusannya dengan sakit penyakit? Bayangkan, engkau bersaksi, engkau bersaksi bukan cuma berkata kepada orang Yesus adalah Tuhan, tapi pada saat engkau menunjukkan di dalammu ada Roh Kudus, itu kesaksian yang luar biasa. Maka tanpa berkata orang akan bertanya, akan heran akan yang terjadi, dan mereka akan memuliakan Tuhan. Kuasa diberikan dan otoritas juga diberikan. Kapan otoritas diberikan? Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa percaya pada Yesus, diberinya kuasa. Dalam bahasa aslinya itu adalah otoritas, exousia dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, yang berarti otoritas untuk menjadi anak Allah. Yohanes 1:12, kau diberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Kisah 1:8 dan Kisah 2 ayat 4, kau diberi kuasa. Dan kuasa dan otoritas itu ada pada kita. Kuasa itu penting, tapi otoritas sangat penting. Karena otoritas itu yang memberi kita hak untuk mempraktekkan kuasa. Ingat baik-baik. Kuasa tanpa otoritas berbahaya. Tapi kita diberi kuasa dan kita diberi otoritas. Otoritas untuk menjadi apa tadi? Anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Ingat. Sehingga dengan otoritas itu kita bisa mempraktekkan kuasa. Maka apa yang kita perkatakan akan terjadi. Seperti Yesus. Seperti itu saudara. Dan itu akan mengubah doamu. Bukan cuma cara pandang, tapi cara kita berdoa, cara kita berkata-kata itu berubah. Karena kita tahu, ini penting pada saat saudara mempelajari tentang healing, dan saudara ingin hidup di dalam divine healing, kesembuhan ilahi. Ingat baik-baik, memerintah, bukan memohon-mohon, memerintah. Mengapa? Karena engkau punya kuasanya, engkau punya otoritasnya. Baiklah, waktu saya habis untuk episode 3, kita akan jumpa lagi di episode 4. Saya sarankan saudara ingat kembali, bahkan putar lagi episode 1 dan 2. Dan ingat semua konsep yang telah kita pelajari. Baik, Tuhan berkati.